Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 21 dari kelanjutan Battle Trog Heaven ini atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dan keempat penetua kuil Obatro saat ini telah mendiskusikan sesuatu, dan Xiaoyan pun meminta persyaratan kepada mereka. Aku sudah tidak ingin mendiskusikannya lagi. Pil dan resep obat yang sudah jadi harus dikirimkan secara bersama-sama kepadaku, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Sui Mei pun lalu menatap Xiaoyan, dan dengan ekspresi acuh tak acuh, dia hanya bisa menggertakkan giginya saja. Lalu dia pun hanya bisa mengangguk saja kepada persyaratan yang Xiaoyan ajukan. Aku harap Tuan tidak akan mengingkari janji. Tetapi aku sebenarnya agak sulit untuk mendapatkan 50 miliar pil sumber gas untuk Anda, ucap dari Sui Mei. Untuk rumah lelang sebesar ini, 50 miliar sumber gas seharusnya tidak sulit untuk didapatkan, bukan? Tanya dari Xiaoyan. Aku hanyalah seseorang manajer. Sebagian besar sumber daya yang didapatkan itu tidak ada di tanganku. Dan untuk 50 miliar sumber gas dewa, aku benar-benar tidak bisa memberikannya, ucap dari Sui Mei. Baiklah, bagaimana kalau 30 miliar saja? Tetapi Sui Mei masih menunjukkan ekspresi sedihnya. Tidak apa-apa jika kalian tidak memiliki 30 miliar. Jadi aku hanya akan membuatkan satu pil saja, ucap dari Xiaoyan. Baiklah, kami akan bekerja sama untuk mengumpulkan uang itu, ucap dari ketiga orang lainnya. Mendengar kata-kata itu, Sui Mei pun sekali lagi tidak berbicara apa-apa. Kalau begitu, selamat bekerja sama, ucap dari Xiaoyan sambil mengangkat teh dan mengajak mereka untuk bersulang. Mereka berempat hanya bisa tersenyum getir saja dan mengangkat cangkir tehnya dengan sangat canggung. Tenang saja, pil yang kalian inginkan sama sekali tidak sulit untuk aku buat, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu, mereka berempat lalu pergi dengan marah. Apalagi ada seseorang penetua yang telah terbunuh dalam pertemuan kali ini. Tetapi, mereka berempat tidak berani mengeluh kepada Xiaoyan. Tentu saja, Xiaoyan tidak tahu apa yang mereka berempat pikirkan saat ini. Selama Xiaoyan bisa mendapatkan pil untuk memulihkan klon iblis immortal, Xiaoyan pun tidak akan merasa cemas kali itu. Setelah keempatnya kembali, mereka mulai mengumpulkan sumber daya yang mereka miliki sekarang. Dan kapasitas jabatan mereka tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu begitu saja. Pada akhirnya, mereka berempat bekerja keras untuk menemukan beberapa pil dan resep. 4 orang ini meletakkan pil dan resep yang dikumpulkan di atas meja. Dan mereka tidak segera memberikannya kepada Xiaoyan. Dari aura orang ini, dia hanyalah seseorang fighting god bintang 5 tingkat menengah. Dan ancaman darinya tidaklah terlalu besar, ucap dari Li Sansan. 30 miliar, dari mana kita bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Meskipun rumah lelang ini memang sangat makmur, semua pil sumber gas dewa belum masuk ke rekening kita. Di lain pihak, racun api di tubuh kita telah menghabiskan sumber gas yang kita miliki, dan itu sangat menakutkan. Jumlah total pil sumber gas dewa yang kita miliki saat ini hanya mencapai 10 miliar saja, ucap dari Fan Zie. Sebaiknya kita tidak usah terburu-buru. Aku bisa saja mendapatkan 30 miliar itu, tetapi aku harus menemukan cara agar dia bisa mendapatkan 30 miliar itu. Jika tidak, bahkan jika racun api ini bisa disembuhkan, kita tidak akan bisa melarikan diri dari hukuman kuil Obatro ini, ucap dari Sui Mei. Setelah kita pulih dari racun api, apakah Anda berencana untuk membunuhnya? Tanya dari Fan Zie. Jika kita membunuhnya, maka kita akan tetap mati. Kita tidak punya pilihan lain. Kemudian semua orang pun mengangguk. Baiklah kalau begitu, ayo kita memberikan pil dan resep obat yang dia inginkan dulu. Ingat, jangan bertindak sembarangan dan jangan membuat dia curiga. Orang ini memiliki kecerdasan yang sangat baik. Dia pasti sudah melakukan tindakan pencegahannya juga, ucap dari Sui Mei. Mendengar itu semua orang pun lalu mengangguk. Sementara itu,
Di ruangan pemurnian obat, Sueme dan yang lainnya pun muncul. Banyak orang yang memberikan hormat kepada mereka. Tentu saja, hanya sedikit orang yang tahu bahwa sebenarnya Sueme dan yang lainnya hanyalah boneka dari pemimpin yang sebenarnya dari kuil Obatro ini. Karena ada rumah surgawi yang berada di belakang Sueme dan mereka adalah yang bertanggung jawab atas kuil Obatro. Kemudian, keempatnya lalu memasuki ruangan Xiaoyan dan mengeluarkan selusin botol giok dan beberapa gulungan resep obat. Hanya ini yang kami bisa kumpulkan saat ini. Dan aku harap ini bisa bermanfaat bagi Tuan, ucap dari Sueme. Lalu Xiaoyan pun melirik botol giok yang berada di atas meja itu. Lalu dia membuka botol giok itu satu persatu. Xiaoyan lalu menghirup aroma pil dari dalam botol giok. Apakah ini adalah pil ajaib? Semuanya sangat elegan dan benar-benar menarik, gumam dari Xiaoyan di dalam hatinya. Dia tidak menunjukkan bahwa dia sebenarnya baru pertama kali melihat obat tingkat seperti ini. Tetapi wajahnya terlihat sangat tenang dan biasa-biasa saja. Terima kasih. Lalu, apakah pil sumber gas yang aku minta sudah disiapkan? Tanya dari Xiaoyan. Setelah menerima semua pil dan resep itu, Xiaoyan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Sementara itu, klon leluhur iblis immortal juga sedang duduk berjongkok di dalam cincin penyimpanan itu. Xiaoyan berharap leluhur klon iblis immortal ini dapat pulih dengan sesegera mungkin. Karena Xiaoyan sendiri masih penasaran dengan apa yang dipikirkan oleh Sueme dan yang lainnya. Namun, jika klon iblis immortal ini dapat pulih dengan sesegera mungkin, Xiaoyan tidak perlu merasa cemas lagi. Dan pada saat yang bersamaan, Xiaoyan masih berbicara dengan Sueme dan yang lainnya. Dan ketika dia bertanya tentang pil sumber gas, Sueme menunjukkan sebuah cincin penyimpanan kepada Xiaoyan. Iya Tuan, 30 miliar pil sumber gas dewa yang Anda inginkan semuanya ada di dalam sini, ucap dari Sueme. Kemudian, Sueme pun meletakkan cincin penyimpanan itu di atas meja dan menatap ke arah Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Tuan, seharusnya Anda tidak bermain-main dengan kami, karena kami sudah memenuhi semua persyaratan yang Anda inginkan. Maka, kami ingin meminta hak kami, ucap dari Sueme. Jangan khawatir, jangan khawatir. Aku tidak akan bisa lari dari sini. Aku akan segera memberitahu Xiao King setelah pemurnian itu selesai, ucap dari Xiaoyan. Dan setelah mendengar kata-kata itu, mereka berempat pun segera keluar dari ruangan Xiaoyan. Tentu saja ini membuat hati Sueme gelisah. Setelah pergi, Sueme meminta Fan Zie, Ping Tongfang, dan juga Li Sansa untuk memeriksa Xiaoyan dengan secara bergantian. Karena mereka tidak boleh membiarkan Xiaoyan melarikan diri dengan semua bayaran yang telah dia miliki sekarang. Setelah itu, Sueme dan yang lainnya perlahan-lahan lalu memperhatikan Xiaoyan dari kejauhan. Xiaoyan pun lalu duduk dan langsung mulai memurnikan pir racun apinya. Saat mereka berempat mengetahui bahwa Xiaoyan mulai memperbaiki pir racun api, Sueme dan yang lainnya pun sedikit merasa lega. Tetapi dalam prosesnya kali ini, Xiaoyan selalu gagal dalam pemurnian pir racun itu. Buar, buar, terdengar bunyi ledakan di ruangan Xiaoyan kali ini. Xiaoyan telah menghancurkan semua bahan obat untuk membuat pir racun api. Kemudian dia meminta Xiao King lagi untuk mengirimkan bahan obatnya. Beberapa bulan pun telah berlalu. Secara bertahap, Sueme dan yang lainnya mulai merasa curiga. Karena mereka berempat adalah seseorang alkemis. Jadi mereka tahu resep pir racun api sebenarnya tidak terlalu rumit. Hanya saja mereka tidak memiliki Immortal Flame. Namun, saat melihat kuali obat Xiaoyan yang terus meledak berturut-turut, tampaknya pir racun api ini tampak sangat sulit untuk disempurnakan. Tunggu dulu, apa yang anak ini lakukan? Apakah dia sengaja melakukannya? Ucap dari Fan Zie. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir, Fan Zie menatap Xiaoyan dan Xiaoyan memang terus memurnikan pil obat sepanjang waktu. Xiaoyan selalu terlihat serius untuk melakukannya. Dari sudut pandang resep, secara logis, pil ini tidak akan terlalu sulit untuk disempurnakan. Mengapa dia terus meledakkan kuali obatnya? Ucap dari Li Sansa. Singkat cerita, setelah 5 bulan, akhirnya Xiaoyan pun memanggil Xiao King
untuk memberitahu Sue Mei dan yang lainnya agar segera datang ke ruangan Xiaoyan dengan cepat. Pada saat ini, Xiaoyan benar-benar tampak kelelahan. Lalu sebuah pil muncul di telapak tangannya. Saat mereka melihat pil ini, mereka pun sangat bergembira. Maaf semuanya. Setelah bekerja keras begitu lama, akhirnya aku baru menghasilkan satu pil pertamaku saja. Aku harus mengatakan bahwa tingkat kesulitan untuk membuat pil ini benar-benar berada di luar kemampuanku. Tetapi jangan khawatir. Aku telah berjanji kepada kalian semua. Maka aku harus terus melanjutkannya dan menyempurnakan 3 pil lagi, ucap dari saya. Dia berbicara dengan tengah-tengah. Dan sebelum keempat orang itu berbicara, Xiaoyan sudah pingsan duluan. Sue Mei pun lalu mengambil pil racun api dari telapak tangan Xiaoyan. Lalu dia memasukkan pil racun api itu ke dalam botol batu giok. Setelah melihat Xiaoyan yang benar-benar pingsan karena kelelahan, kecurigaan di hati Sue Mei pun dan yang lainnya langsung menghilang. Xiaoqing segera membantunya untuk mengangkat dan dipindahkan ke sisinya. Dan ekspresi di matanya terlihat dia sangatlah khawatir. Dia sepertinya terlalu kelelahan. Biarkan dia beristirahat dulu, ucap dari Sue Mei mencoba untuk menghibur Xiaoqi. Pada saat ini, di sudut ruangan, Lei Ji masih duduk di sana. Dia lalu membuka matanya sedikit dan melihat orang yang pingsan itu adalah Xiaoyan. Sementara itu, Sue Mei dan yang lainnya berusaha untuk meminumkan pil penyegar jiwa kepada Xiaoyan. Setelah 1 bulan beristirahat, Xiaoyan lalu tampak pulih. Tidak ada kelelahan lagi di wajahnya. Dalam keadaan ini, Xiaoyan benar-benar mulai memperbaiki pil racun lagi. Melihat Xiaoyan yang terlihat begitu putus asa, Sue Mei pun merasa khawatir. Sepertinya dia telah bekerja dengan sangat keras untuk menyempurnakan pil itu untuk kita. Pada akhirnya, jika dia tahu bahwa kita akan membunuhnya, bukankah itu tindakan yang benar-benar kejam, ucap dari Ping Tongfa. Ya, meskipun lelah, dia harus tetap membuatkan pil itu untuk kita, ucap dari Li Sansa. Tetapi kita tidak punya pilihan lain selain itu, jawab dari Pan Zie. Jika dia bersedia menyerahkan kembali 30 miliar pil sumber gas dewa yang kita berikan, aku akan membiarkannya hidup. Adapun soal Immortal Flame, bahkan jika kita membunuhnya, kita pasti tidak akan bisa memilikinya. Peluang itu tidak perlu kita tambahkan, ucap dari Sue Mei. Apakah menurutmu dia sedikit aneh? Tanya dari Li Sansa. Maksudmu? Semua orang pun langsung melihat ke arah Li Sansa. Dan sepertinya semua orang tidak menyadarinya. Hei, pernahkah kalian berpikir tentang apa yang dilakukan orang ini dengan pil untuk memperbaiki tubuh? Dilihat dari auranya, tubuh orang ini sama sekali tidak terluka. Aku juga memperhatikan bahwa 2 wanita yang bersamanya juga tidak terluka. Mengapa? Apakah dia membutuhkannya? Apalagi dia meminta pil penyembuhan tubuh dengan jumlah yang sangat banyak. Apakah kalian tidak merasa curiga? Ucap dari Li Sansa. Mungkin saja dia meminta obat itu untuk orang lain. Kita sepertinya itu bukan urusan kita. Lagi pula, kita hanya perlu terus memantaunya saja. Jika ada petunjuk, aku akan segera memberitahunya pada kalian, ucap dari Sue Mei. Selama Xiaoyan bisa membuatkan pil racun api bagi Sue Mei, maka semuanya tidak akan menjadi masalah. Di ruangan pemurnian obat, Xiaoyan terus melakukan yang terbaik kali ini. Dia benar-benar terlihat tidak terawat dengan penampilan yang seperti orang gila. Tampaknya dia telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk memperbaiki pil racun api ini. Tentu saja, setidaknya Xiaoyan memang terlihat seperti itu. Tetapi, yang tidak mereka berempat ketahui adalah bahwa cincin penyimpanan milik Xiaoyan ini ada klon leluhur iblis immortal yang terus dengan liar melahap pil penyembuhan tubuh. Dan saat ini kondisinya terus membaik. Namun, meskipun obat-obatan ini sangat efektif, namun tetap saja tidak dapat menyembuhkan tubuh klon leluhur iblis immortal sepenuhnya. Masih belum bisa disembuhkan sepenuhnya, tetapi sebagian besar memang telah pulih. Dan klon iblis leluhur immortal ini sekarang memiliki kemampuan bertarung, tetapi dia masih belum bisa bertarung dengan kekuatan penuhnya. Memang aku membutuhkan lebih banyak pil ajaib penyembuhan lagi. Tetapi mereka pasti sedang mengawasiku. Jika aku tidak memurnikan pil,
mereka pasti akan meragukanku, ucap dari saya. Sampai saat ini, Xiaoyan tidak berhenti memurnikan pil obatnya. Dan Xiaoyan juga tidak merasakan niat membunuh dari Sui Mei dan yang lainnya. Dan untuk saat ini, Xiaoyan pun selalu memiliki firasat buruk kepada mereka. Jadi dia tidak berani bertindak ceroboh. 3 tahun pun berlalu dengan begitu cepat. Akhirnya 3 pil racun api telah disempurnakan oleh Xiaoyan. Setelah mendapatkan semua pil racun api dari Xiaoyan, keempat orang itu pun merasa senang. Tuan, terima kasih banyak, ucap dari mereka berempat. Setelah meminum pil racun api, mereka berempat telah terlepas dari jeratan racun api yang berada di tubuh mereka selama ini. Karena aku telah menyelesaikan pemurnian pil racun api, apakah aku bisa pergi sekarang? Tanya dari saya. Dia benar-benar tampak kelelahan. Dan tiba-tiba sebuah cahaya merah melintas di mata Sui Mei dengan kecepatan yang sangat cepat. Sehingga Xiaoyan tidak bisa mengetahuinya. Namun, Lei Ji tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Sui Mei. Tuan, apakah Anda masih ingin memurnikan pil obat lagi untuk mendapatkan uang? Tiba-tiba Sui Mei pun bertanya kepada Xiaoyan. Tidak. Sebenarnya aku telah mendengar bahwa ada kontes obat mujarab di sini. Dan aku sangat tertarik untuk mengikutinya. Tetapi apakah Anda tahu hadiah peringkat pertama dari kontes itu? Apakah hadiahnya? Tanya dari saya. Tentu saja sebenarnya Xiaoyan sudah merasakan niat membunuh dari Sui Mei ini. Tetapi dia berpura-pura tidak merasakannya. Dari apa yang ditanyakan oleh Sui Mei, Xiaoyan mengerti bahwa Sui Mei hanya sedang mencegahnya pergi saja. Tentu saja hadiahnya sangat rahasia. Tetapi aku bisa memberitahumu, ucap dari Sui Mei. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu tersenyum. Selain hadiah peringkat pertama, kamu juga bisa mendapatkan pil Poyuan, pil pemecah sumber, ucap dari Sui Mei. Xiaoyan pun lalu mengkeripkan keningnya seketika. Dan ketika dia mendengar kata-kata itu, dia tidak tampak terkejut. Sui Mei pun lalu terkejut saat melihat reaksi Xiaoyan itu. Sui Mei lalu mengerti bahwa Xiaoyan tidak tahu pil apa itu. Pil Puyondan? Ucap dari Xiaoyan yang tampak kebingungan. Apakah kamu tidak tahu pil Puyondan? Ketika seseorang fighting god meminum pil ini, dia dapat menembus fondasi sumber gas sesuai dengan kekuatannya sendiri. Terutama ketika fondasi sumber gasnya tidak bisa meningkat lagi. Pil ini akan memiliki efek yang sangat hebat, ucap dari Sui Mei. Oh, ternyata ada pil seperti itu ya. Jika itu memang benar, tentu saja aku sangat menginginkan pil itu, ucap dari saya. Memang banyak sekali orang yang menginginkan pil itu, karena sangat membantu untuk mengembangkan seseorang fighting god bintang 1 hingga fighting god bintang 9. Oleh karena itu, kontes ini akan sangat sulit untuk dimenangkan, ucap dari Sui Mei. Oh, begitu ya. Kalau begitu, aku tidak akan berpartisipasi dalam kontes itu saja, ucap dari saya. Sui Mei pun lalu merasa kesal ketika mendengar kata-kata itu. Karena seharusnya dia mendorong Xiaoyan untuk berpartisipasi dalam kontes ini. Tuan, tetapi kan tidak ada salahnya untuk mencoba. Lagi pula aku memiliki jabatan tinggi di sini. Aku bisa saja membantumu. Dan lagi pula, masih ada waktu sebelum kontes itu dimulai. Maka Anda bisa berjalan-jalan saja terlebih dahulu di kota ini, ucap dari Sui Mei. Ya, memang masih ada 20 tahun lagi sebelum kontes ramuan itu berlangsung. Dan kali ini, Xiaoyan tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Sui Mei untuk berjalan-jalan di kota ini. Karena Xiaoyan selalu tinggal di rumah lelang. Sekarang, Xiaoyan telah memiliki 30 miliar sumber gas dewa. Dan pada saat ini, dia mempunyai uang yang cukup untuk membeli pil yang dia inginkan. Namun, ketika Xiaoyan akan membeli pil untuk memperbaiki tubuh klon leluhur iblis immortal, di rumah lelang ini tidak memiliki pil ajaib untuk memperbaiki tubuh. Xiaoyan pun tiba-tiba mengkerutkan keningnya. Dia berpikir mengapa Sui Mei menyuruhnya untuk pergi berkeliling. Dan sekarang Xiaoyan punya beberapa jawaban di hatinya. Apakah ini karena 30 miliar pil sumber gas ini? Seharusnya tidak. Rumah lelang ini sangatlah besar. Secara logis, 30 miliar pil sumber gas dewa ini seharusnya hanya uang kecil bagi mereka. Apakah ini benar-benar seperti apa yang mereka katakan? Mereka sebenarnya tidak memiliki banyak pil sumber gas dewa. Dan 30 miliar ini dikumpulkan dengan beberapa cara yang lainnya. Termasuk
menjual semua pil. Jadi setelah aku selesai memurnikan pil, mereka ingin mengambil kembali uang ini, gumam dari Xiaoyan di dalam hatinya. Tetapi Xiaoyan tidak terlalu memikirkan itu. Tebakan apapun yang Xiaoyan punya masih tidak ada artinya sekarang, karena pil yang dia inginkan tidak tersedia di rumah lelang kali ini. Xiaoyan akhirnya membeli bahan obat untuk membuatnya sendiri, karena mereka memberi Xiaoyan beberapa resep pil untuk memperbaiki tubuh. Dan untungnya bahan obat untuk membuat pil ini masih tersedia. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil dibunuh oleh keempat pemimpin dari kuil obat roh ini? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.